Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Aditya dengan NPM 2210010148 dari kelas 4C reguler bagi Banjarmasin. Pada periode kali ini saya akan berikan penjelasan tentang proyek ujian akhir saya, yang mana itu berhubungan atau tentang keyboard. Oke, di sini saya memiliki 3 kelas. Yang pertama itu kelas keyboard. Yang kedua itu mechanical keyboard dan Java, dan untuk running-nya yaitu keyboard test. Nah, di keyboard Java ini, kelas keyboard ini adalah kelas utama atau super kelasnya. Mana saya di sini memiliki 3 atribut, yang ketiganya itu tipenya string dan sudah langsung dengan enkapsulasi yang bersifat privat. Di sini juga ada di mechanical keyboard Java menambahkan atribut baru, yang di mana kelas mechanical keyboard ini adalah subkelas atau anakan dari kelas keyboard, yang di mana terlihat inheritance-nya di-extend dari keyboard. Yang di mana keyboard di keyboard biasa ini, di kelas utama, saya memiliki konstruktor yang berparameter ini, ada brand, ada model, dan ada string type. Lalu di mechanical keyboard, kita memanggil konstruktor dari kelas utama, yaitu yang ini. Nah, setter getter atau mutator sama asesor. Untuk asesor sini ada get brand, get model, get type, get type. Dan untuk setter atau mutatornya, untuk mengubah nilai, di sini saya ada set brand, set model, dan juga set type. Di set type, saya memiliki kondisi atau menyeleksi. Misalnya if tanda seru tip equal ignore case. Nah, di sini jika kita mengetikkan mekanikal, misalnya hurufnya besar semua nih, maka akan tetap diidentifikasi sebagai mekanikal, meskipun hurufnya awalnya besar dan akhirnya kecil. Untuk equal ignore case ini, case-nya itu sensitif. Nah, jika bukan mekanikal, apapun itu bukan mekanikal, maka akan masuk ke membran secara otomatis. Yang mana di tipe ini itu adalah tipenya membran. Di sini ada metode display info untuk menampilkan brand, model, tipe yang ada dari sini. Oke, selanjutnya sini saya menambahkan kalau mechanical keyboard itu pasti ada yang namanya tipe switch atau switch type. Jadi saya tambahkan di sini get switch type sama set switch type-nya, setter getter yang baru. Setelah itu display info yang ada pada di super kelas utama ini, display info ini kita override ke sini. Kenapa override? Karena beda kelas. Kalau overloading kan sesama kelas. Sini tampilkan display info yang ini. Kemudian tampilkan juga switch tipenya. Nih, polymorphism-nya ada di sini ya. Kita masuk ke keyboard test Java. Di sini ada input output sederhana, yang mana importnya itu dari Java Tool Scanner, dari library punyanya NetBeans atau di Javanya langsung. Sini saya buat objek scanner untuk scanner. Nah, setelah itu membuat keyboard, setelah itu nih buat array di mana
objek keyboard ini dibuat dengan keyboard maksimal 5 arraynya di sini. Setelah itu masukkan integer count ini untuk menghitung inputan yang telah kita input itu atau nanti kena scan mulai dari nol. Setelah itu kita sini saya menggunakan while yaitu perulangan untuk menu ini. Jadi while lakukan dulu gitu, menu tampil ada tambah keyboard, tampilkan semua keyboard sama keluar. Di mana kita suruh milih opsi. Nah, jika kondisinya jika memilih satu, maka count akan menghitung dari keyboard yang telah diinput. Jadi ini nol, jadi tambah satu, maka nah, dan jika count-nya ini udah kelebihan atau array-nya penuh, maka akan tampil kapasitas array penuh. Jika array masih ada, maka akan continue ke bawah sini. Mana kita milih opsi satu yaitu nambah keyboard, ada masukkan brand, model, dan juga masukkan jenisnya mechanical atau membrane. Nah, jika di sini equals-nya atau tipenya itu mechanical, maka akan, keluar yaitu kita disuruh input jenis switch-nya. Nih, maka akan membaca di sini ke scanner-nya, next line, keyboard-nya akan terhitung dan jadi objek baru yaitu mechanical keyboard yang nama brand, model, dan switch type-nya. Jika bukan mechanical keyboard, keyboard-nya tetap akan dihitung tapi dengan, keyboard biasa atau keyboard membrane. Nah, fungsi count di sini untuk menghitung. Soalnya di sini opsi kedua, kita itu menampilkan keyboard yang telah kita masukkan ke dalam array di sini satu. Jadi maka kalau kita milih ini, keyboardnya akan ke-display sesuai dengan apa yang sudah kita tambahkan. Dan itulah guna perulangan di sini juga. Nah, jika opsinya 3 yaitu keluar, maka perulangan dari menu yang while ini akan kita hentikan. Jika tidak memilih opsi yang lain di antara satu 2 3, jika milih 4 maka akan keluar opsi tidak valid. Dan untuk error handling, sini saya pakai, untuk number format dan juga yang umumnya di sini. Nah, jika ini misalnya kita langsung kita run aja. Nih, kita tambah dulu, keyboard yang pertama, itu masukkan brand. Brand-nya itu misalnya keyboard punya saya itu Zbrand. Nah, itu nama modelnya JA68 Pro. Nah, apakah mechanical atau membran? Di sini kalau mechanical, maka akan muncul switch. Jadi sini punya saya itu taktil, ya. Maka akan muncul menu lagi sebab karena ini perulangannya akan terus langsung kecuali kita pilih keluar dan kita tampilkan keyboard nomor 2 maka akan tampil itu ini, domain taktil. Nah, kita tambahkan lagi satu, misalnya kita masukkan brand-nya itu, Gamen, Titan Titan Elite. Nah, masukinnya ya misalnya kita tulis M aja di sini, M, tuh kan sudah. Tidak ada muncul switch karena bukan mechanical. Nah, kita tampilkan opsi 2. Nah, langsung otomatis membran, tipe dari keyboard yang telah kita masukkan itu.
Nah, gimana kalau kita salahkan? Misalnya kita satu akan masukkan brand misalnya QWERTY aja, kita hafalkan, masukkan model, modelnya SDF, jenis mekanikalnya, mmm, bentar bukan itu yang error handling tadi, berapa nih? Oh ini yang angka bukan ini, salah salah. Kita tulis benar aja, jenis modelnya membran aja. Itu tadi salah ya. Jadi kalau kita pilih opsinya nomor 4 maka opsinya tidak valid, ini. Itu kan nomor, tapi kalau kita tulis A, maka input tidak valid, di mana hanya angka gitu, sederhananya gitu. Tapi perulangannya tidak berhenti, karena kita pakai yang namanya try and catch untuk error-nya kita handling lah, kita atur. Nah, ini menunya keluar terus nih. Jadi kita tinggal pilih klik 3 maka build successful akan berhenti semua perulangannya. Hmm, sini untuk kelas ada 3 tadi, keyboard, mechanical keyboard, sama keyboard test, enkapsulasi dengan atributnya 3 di sini, konstruktor ada di sini. Setelah itu getter sama setter, setelah itu kondisi, if else di sini yang ada 2 saja, setelah itu void display, sini overriding, polymorphism-nya, menambahkan data yang lain. Setelah itu di sini ada while true di mana ini loop atau ulangannya, kondisi lagi di sini. Nih, else if, for di sini ada perulangannya, ini kondisi lagi, catch, try catch, yang mana sini yang tentang pilihan. Oke. Arahnya berada di sini, mana kita nambahkan di sini kan opsi satu maka keyboard-nya akan masuk ke arah di sini, mana saya batasinya 5. Oke, mungkin itu saja video penjelasan tentang project ujian akhir saya tentang keyboard ya. Eee, semoga usulan saya semuanya sudah ada di sini, usulan saya itu benar ya, dapat nilai 100 poin. Jadi apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.